perhatikan amalnya. Di sini kita bisa belajar bagaimana Nabi SAW sedang mengajarkan kepada kita sholatnya beliau dalam keadaan khusyuk. Karena beliau juga mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tuntunan kita untuk mengerjakan sholat siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kalau sholat bagaimana? Khusyuk. Saking khusyuknya, saking takutnya kepada Allah sampai beliau menangis. Sampai didengar seperti di dalam dadanya itu seperti ada kuali yang sedang dididihkan karena tangisan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amal." Kita itu dinasihatin oleh Sayyidina Ali untuk lebih memperhatikan diterimanya sebuah amal ketimbang amal itu sendiri. Dua-duanya diperhatikan, tapi kita harus punya fokus lebih besar, perhatian lebih besar kepada apa? Diterimanya amal ketimbang amal itu sendiri. Supaya apa? Tidak mengerjakan segala sesuatu kecuali dengan itqan, dengan ihsan, dengan sangat baik dan berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melaksanakan sholat supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kita punya perhatian yang lebih pada diterimanya amal ketimbang amal itu sendiri. Bagaimana sholat yang saya lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Punya perhatian yang besar. Sehingga melaksanakannya dengan kekhusyuan, dengan hati yang hadir. Sunnah-sunnahnya dikerjakan. Supaya apa? Supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para orang-orang yang arif, mereka mengatakan tahsinul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala min takthiril a'mal. Melakukan amalan dengan baik, dengan sempurna, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang memperbanyak amal. Maksudnya apa? Amalnya banyak tapi dikerjakannya gerusak-gerusuk. Amalnya banyak tapi dikerjakannya dengan serba kekurangan. Itu masih lebih baik dengan amal yang sedikit tapi ngerjakannya sempurna. Tahsin. Dengan baik, dengan sempurna, dengan teliti. Maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala. Allah tidak berfirman ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang banyak amalnya. Tidak berfirman seperti itu, tapi yang paling baik amalnya. Berarti poin pentingnya di sini apa? Ketika beramal lakukan dengan teliti, dengan baik, dengan sesempurna mungkin. Supaya amal yang kita lakukan itu berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya saja yang kita pikirkan, tapi kualitasnya lebih kita pikirkan ketimbang kuantitasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Allah itu memerintahkan agar kita itu melakukan sesuatu dengan baik. Ya, bahkan kalau mau menyembelih saja kita diperintahkan sama Nabi Muhammad juga supaya apa? Menyembelih dengan baik. Dalam hal menyembelih hewan saja, apalagi dalam keadaan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abil Haddad, al-amalul qalil ma'al ihsan, amal yang sedikit tapi dengan teliti, sempurna, baik, khairun minal kathir bila ihsan. Maka itu lebih mulia atau lebih baik daripada amal yang banyak tapi gerusak-gerusuk tadi. Amal yang banyak tapi nggak sempurna. Amal yang banyak tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi pikirkan kepada kita atau titik beratkan kepada qabul a'mal. Kalau kita nggak mikirkan sak karep-karepmu diterima karo Gusti Allah apa ora, sing penting aku sholat,
Nah, akhirnya sholatnya sholat yang cuma sekedar sholat gitu sudah, dia tidak penting mau diterima mau tidak, yang penting rukunnya saya lakukan, mau hadir hatinya atau tidak terserah. Akhirnya sholatnya tidak berkualitas. Padahal kita melaksanakan sholat supaya apa? Dijauhkan daripada perbuatan keji dan munkar. Karena orang yang melaksanakan sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, berapa banyak orang yang sholat tapi masih tergoda untuk melakukan perbuatan keji dan munkar? Banyak. Sholat tapi masih ingin maksiat, sholat tapi masih terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Padahal Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau Allah yang berfirman, maka Allah nggak pernah berdusta dengan firman-Nya. Lah, namun kenapa orang masih sudah sholat tapi masih ingin maksiat, masih terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Berarti yang salah sholatnya orang tersebut. Kalau orang tersebut melaksanakan sholat dengan ihsan, dengan baik, dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, maka sholat yang seperti itu yang akan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Sama seperti seseorang yang mungkin dia buat payung. Loh, payung itu katanya mencegah seseorang daripada air hujan. Nah, kalau dia buatnya asal-asalan, cepat-cepat gerusak-gerusuk, gak dipentingkan fungsinya ini supaya jadinya baik, ya akhirnya lubang-lubang. Ketika lubang-lubang, hujan datang, dia buka payungnya, yang ada dia kebasahan. Berarti payung tidak mencegahnya daripada tetesan air hujan. Tapi ketika dia buat payung dalam keadaan baik, ihsan, jadinya satu hari cuma satu payung tapi perfect, bagus, maka fungsi payung tadi bisa tergunakan, bisa tercapai, yaitu mencegah dirinya daripada tetesan air hujan. Jadi poin penting atau titik beratkan juga di gabulil amal, diterimanya amal itu juga menjadi poin penting bagi kita, supaya kita ngerjakannya tidak gerusak-gerusuk, supaya kita ngerjakannya dalam keadaan yang sempurna. Jadi diibaratkan amal yang sedikit tapi dilakukan dengan ihsan, dengan amal yang banyak tapi gerusak-gerusuk. Ihsan itu ibaratnya seperti apa? Seperti permata satu biji. Sedikit, satu biji toh. Mungkin beratnya juga mungkin 1 kerat, 2 kerat, 3 kerat. Dibandingkan dengan batu kali 1 truk. Maka batu kali nggak bisa nyamain harganya batu permata. Nggak bisa nyamain harganya berlian. Nah, amal yang sedikit tapi sama ihsan itu diibaratkan batu berlian. Tapi amal yang banyak gerusak-gerusuk tidak ada kualitasnya seperti batu kali. Mau dijual banyaknya 2 sampai 3 truk, 4 truk tidak bisa nyamain yang kecil dari satu. Karena apa? Kualitasnya yang mahal. Nah, oleh karena itu para ulama juga mengajarkan kepada kita tata cara bagaimana melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Salah satunya apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shalli shalatal muwaddi'." Sholatlah kamu seperti sholat itu sholat yang terakhir bagi dirimu. Setiap kali mau sholat, tanamkan pada dirimu sholat itu sholat yang terakhir. Setelah itu kau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Kau melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, hudurul qalb, tidak terkecohkan dengan apapun. Karena itu sholat yang terakhir. Nah, masalahnya kalau kita sudah menerapkan ini sholat saya yang terakhir, sholatnya masih tidak benar, berarti penyakit hati kita itu sudah parah. Harus cepat-cepat diobati. Sama seperti seseorang yang mungkin saking banyaknya berbuat maksiat, akhirnya nggak peduli dengan kematian. Kalau dikabari hari ini umurmu terakhir, malam ini isya kau meninggal dunia, dosanya masih banyak yang nggak tobat. Harusnya waktu yang sekian jam ini sedikit dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia nggak gubris, dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, makan, minum, tidur, nyantai. Nah, ini kan tandanya penyakit hatinya sudah parah. Jangan didiamkan, karena kalau orang sudah nggak punya rasa takut kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang mendapatkan musibah yang paling besar di muka bumi ini, yaitu matinya hati seseorang padahal dia masih hidup di muka bumi ini. Hidup rasa takutnya sudah tidak ada. Hidup tapi hatinya mati. Nah, ini bahaya. Akhirnya dia nggak peduli dengan akhirat, nggak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.